Rekonstruksi pembunuhan kakak beradik oleh bapak kandung di kontrakan pelaku di Jalan Mustika 4, Gang Zamrud 6, RT 09 RW 02, Kelurahan Semabung Lama, Kecamatan Bukit Intan, berlangsung ricuh. Pasalnya warga sekitar tidak terima perbuatan pelaku yang telah berlaku kejam dan tega menghabisi nyawa dua anak kandungnya yang masih belia. Agar rekonstruksi tetap dapat berjalan dengan lancar, pihak kepolisian Resort Pangkal Pinang dibantu oleh Polsek Taman Sari dan Krimum Polda Kepulauan Bangka Belitung memasang polis lain hampir di sepanjang jalan gang rumah warga dengan harapan agar warga tidak melintas batas areal wilayah reka ulang. Warga sekitar menyoraki Firman beserta istri dengan melontarkan umpatan-umpatan caci maki bagi kedua orang tua yang telah tega menghabisi nyawa dua bocah malang tersebut. Ketua RT setempat mengatakan bahwa kekesalan warga dipicu karena hingga saat ini hanya ayah korban yang dijadikan tersangka. Sedangkan menurut dugaan warga, istri tersangka yang tidak lain juga ibu korban sudah sewajarnya ditetapkan juga sebagai tersangka. Kau katanya yang membunuhnya suaminya, kan? Tapi kenyataan kalau menurut warga di sini nggak mungkin kan suaminya, karena yang tinggal di rumah itu kan orang lima. Istrinya kan yang membawa ke rumah sakit, istrinya yang bantu gendongnya. Jadi kalau istrinya ada jadi tersangka nggak mungkin. Itulah sebabnya masyarakat di sini sangat mendongkol kenapa istrinya tak terlibat. Menurut Wadir Krimum Polda Kepulauan Bangka Belitung AKBP Firman, rekonstruksi pembunuhan Fauziah dan juga Fazril berlangsung lancar. Dikatakan Wadir Krimum, berdasarkan keterangan pelaku, sebelumnya membunuh dua anaknya, ia terlebih dahulu berkelahi dengan istrinya lantaran ketahuan telah menyetubuhi putrinya Fauziah yang berusia 10 tahun yang berakhir pada penyengkapan korban hingga tewas. Begitu juga dengan adik korban Fazril, diketahui tewas kelemas akibat bekapan bantal pelaku. Untuk kasus pembunuhan yang dilakukan oleh saudara tersangka terhadap dua orang anak kandungnya sampai saat ini berjalan dengan lancar sesuai dengan keterangan-keterangan yang disampaikan oleh para saksi, alat bukti yang ditemukan oleh penyidik maupun keterangan tersangka. Jadi bisa berjalan dengan baik sampai dengan terakhir pelaksanaan rekonstruksi. Dari pengakuan tersangka, apakah ada kejanggalan kemudian dari rekon ini? Tidak ada. Semuanya sesuai dengan hasil pemeriksaan penyidikan. Berapa adegan ini? Sekitar 23 adegan. Mulai dari saat sebelum dilaksanakannya pembunuhan tersebut sampai selesai perbuatan pidananya. Dalam rekonstruksi itu apa penyebab kematian komandan yang dari dua korban tersebut dalam rekonstruksi tersebut? Dari hasil pemeriksaan penyidikan, kemudian dari hasil rekonstruksi yang dilaksanakan, penyebab kematian adalah yang pertama anak yang paling kecil akibat dibekap oleh tersangka dengan menggunakan bantal dan dengan tekanan kuat. Yang kedua, untuk tersangka yang kedua yaitu saudari Firjiah itu mengakibatkan matinya karena dipukul menggunakan tangan di bagian dagu, bagian yang mematikan di bagian leher maupun belakang kepala. Tentang kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang tua tersebut, kemudian apa yang dilakukan dalam gelar rekonstruksi tadi itu? Ya, jadi sebelum dilakukan pembunuhan, terlebih dahulu tersangka ini melakukan perbuatan pemerkosaan terhadap korban Fauziah. Alasannya membunuh dikarenakan perbuatannya diketahui oleh istrinya. Ya, istrinya sebagai saksi. Fauziah dan Fazril merupakan anak dari pasangan Firman dan Sri yang diketahui telah meninggal pada Jumat 12 Februari lalu. Kedua bocah malang ini tewas di tangan bapak kandungnya dengan kondisi tubuh yang penuh luka lebam. Untuk menghindari amukan massa yang lebih besar, polisi terus berjaga dan mengawal pelaku hingga masuk ke dalam mobil. Dari Pangkal Pinang, tim liputan melaporkan.